아저씨, 저기 앞 건물에서도 가끔 시키고 그래요? Bermula dari kisah 5 detektif Korea yang tergabung dalam tim anti narkoba. Hari itu, seorang polisi wanita bernama Jang berniat untuk menangkap para bandar narkoba di salah satu gedung. Tapi ekspektasi tak sesuai dengan realita. Bukannya malah takut atau kabur, para penjahat terik ini malah santai meladeninya. Diperburuk lagi dengan kedatangan ketua Go, yaitu kepala detektif pasukan anti narkoba. Si penjahat yang melihat kelakuan lucu mereka pun dibuat heran karena para polisi ini mengambil tindakan ceroboh hanya demi menangkap penjahat kelas teri. Malah si penjahat tersebut berharap bisa ditangkap seperti aksi polisi keren yang berada di film luar negeri. 여기서 안 그렇게 쫙 큰데도 안 맞고 할 때까지 까고 딱 채우고 미란다 원칙 거리면서 Di tengah pembicaraan mereka, sekilas si penjahat mencoba kabur melewati jendela. Dengan cepat, 3 anggota lain pun mencoba mengejarnya di tengah keramaian kota. Lucunya, si penjahat yang berniat berebut mobil seperti di film-film berakhir diusir oleh si pemilik mobil. Di tengah aksi pengejaran, salah satu polisi bernama Detektif Ma dengan ekspresi santainya mengejar si penjahat dengan menggunakan sepeda motor. Tak butuh waktu lama, Detektif Ma berhasil melumpuhkan si pelaku. Namun masalah besar terjadi di mana mobil-mobil mengalami tabrakan beruntun di persimpangan jalan. Dan diakhiri satu pengendara dengan sengaja menabrakkan mobilnya sendiri. Akibat kegagalan mereka dan kerusuhan yang telah diperbuat oleh ketua Go dan tim, maka mengakibatkan kemarahan dari atasan mereka. Betapa lelahnya sang direktur menghadapi kinerja tak becus 5 anggotanya yang hanya menangkap seorang penjahat kelas teri hingga membuat 16 mobil tabrakan beruntun. Diperparah lagi harus membayar ganti rugi yang cukup besar dan berurusan dengan pihak asuransi. Saking kesalnya, direktur membandingkan ketua Go dengan anggota detektif junior mereka yang lebih dulu naik pangkat menjadi kepala bagian. Dikarenakan kasus besar yang berhasil ditangani oleh anggota detektif junior yang tentu saja berbanding terbalik dengan kinerja dari tim Go. Sekali lagi, direktur meminta ketua Go dan tim memperbaiki kinerja mereka jika tak ingin diberhentikan secara tidak terhormat. Di lorong ruangan, sempat-sempatnya mereka menyalahkan satu sama lain atas progres yang tidak kunjung mengalami peningkatan, ditambah mereka mengetahui jika detektif Ma menggunakan dana investigasi kepolisian untuk bermain judi. Di tengah keributan itu, 5 anggota junior keluar beriringan di mana pemimpin mereka, yaitu Ketua Choi, diajak ngobrol oleh Ketua Go. Ia mempertanyakan aksi dari tim Choi yang tak melibatkan tim Go dalam misi menuntaskan kasus pengedar narkoba berskala internasional itu. Bukannya tak mau, tapi Ketua Choi lebih memilih menangani masalah ini sendiri karena jika tim Go ikut terlibat akan memperparah keadaan. Setelah gagal dalam misi terakhir, Ketua Choi menawari satu kesempatan terakhir untuk menyelamatkan karir mereka. Ketika makan malam bersama, Ketua Choi yang dulunya adik kelas dari Ketua Go di kepolisian menawarkan kesempatan terakhir, yaitu menyelidiki peredaran narkoba yang dijalankan oleh kartel internasional yang dikepalai oleh Lee Mo-bai. Tak ingin menyia-nyiakan hal itu, tanpa pikir panjang Ketua Go menerima tawaran tersebut. Misi besar ini ia amanahkan kepada Ketua Go karena ia masih menaruh rasa hormat dan berharap jika seniornya bisa naik pangkat. Penyelidikan rahasia pun dimulai dengan penyamaran epik yang dilakukan oleh detektif Jae-hoon, sedangkan yang lain mengawasi dari dalam mobil. Siang pun berganti malam, tapi mereka belum juga menemukan sosok pria yang dimaksud. Di waktu yang bersamaan, detektif Ma begitu santai mengawasi dari atas ruko. Sialnya, ia kedapatan jika seorang ibu-ibu mengira jika detektif Ma mengintip dirinya. Tak tinggal diam, ibu tersebut menghubungi polisi. Para polisi ini menginterogasi detektif Ma. Namun sekilas Ketua Go melihat para anak buah Lee Mo-bai jalan melewati mereka. Karena waktu mereka tak banyak, untuk mempercepat waktu dengan para polisi, mereka serentak menunjukkan identitas aslinya. Tak ingin menyerah begitu saja, mereka melanjutkan penyelidikan dengan melakukan pengawasan di balik restoran ayam di seberang jalan. Waktu pun berlalu, hari pun berganti. Namun mereka tak juga menemukan sosok Lee Mo-bai yang diincar. Hingga pada akhirnya, Yong-ho tak sengaja melihat Lee Mo-bai untuk kali pertama. Ketua Go dan tim pun mencoba mengintip di balik restoran. Ketua Go dan tim mulai menyusun rencana penyelidikan dengan melakukan pengawasan rahasia terhadap geng narkoba internasional. Lokasi pengintai mereka adalah restoran ayam dengan cara menyamar sebagai driver makanan untuk bisa masuk ke tempat komplotan tersebut.
Maka dari itu mereka menawarkan diri untuk menjadi driver makanan. Akan tetapi, pemilik restoran memberitahu bahwa restorannya akan segera gulung tikar, dikarenakan usahanya mengalami sepi pengunjung. Sekilas, detektif Jang berpikir kenapa tidak mereka saja yang membeli restoran ini. Apalagi ownernya bilang restoran ini tidak pernah dikunjungi oleh pembeli, kecuali para anak buah Lee Mobile. Jika membeli restoran ini, maka makin mudah akses mereka untuk memata-matai komplotan narkoba tersebut dengan sponsor dana dari investigasi kepolisian. Sekembalinya ke rumah, istri ketua Go menyindir sang suami yang sampai saat ini hingga memasuki masa pensiun pun ia tak juga naik pangkat. 밥상 나오면 바로 틀어. 왜? 최보랑 아저씨 보면 Ketika ketua Go memilih makan di luar dengan putrinya, ia mendapatkan sebuah pelajaran dari sang putri, yaitu ia baru saja diangkat menjadi ketua kelas. Maka ia paham betul jika amanah menjadi ketua kelas cukuplah besar dan terpenting harus punya banyak uang. Di hari berikutnya, Ketua Go datang yang kehadirannya ditunggu oleh para tim. Di momen ini, Ketua Go memutuskan untuk membeli kedai ayam goreng tersebut dan mengubahnya sebagai tempat pengintaian. Tak butuh waktu lama, restoran itu resmi berpindah tangan. Karena tak punya banyak waktu, mereka mulai melakukan penyelidikan. Beriringan dengan itu, pelanggan mulai berdatangan mengunjungi restoran mereka satu persatu. Oleh sebab itu, menjadi masalah besar yang dihadapi oleh Ketua Go dan tim, karena hal ini berbanding terbalik dengan situasi yang sebelumnya sangat sepi pengunjung. Maka detektif Ma menyarankan mereka untuk sekalian saja membuka kedai ayam goreng sungguhan agar kedai ini tak dicurigai. Di malam berikutnya, para kriminal incaran mereka datang. Namun sayang, Ketua Go dan tim tidak memiliki makanan untuk disajikan. Sebab dari awal mereka tidak berpikir untuk membuka usaha ayam goreng sungguhan. Jika hal ini terus-terusan dilakukan, tentunya akan menimbulkan kecurigaan. Atas dasar itu, di hari berikutnya, Ketua Go sepakat meminta masing-masing dari mereka untuk memasak ayam goreng. Dengan begitu, Ketua Go bisa menyeleksi siapa yang akan menjadi juru masak di kedai ayam goreng ini. Tak disangka, ayam buatan detektif Mala yang paling enak dan memutuskan untuk menjadi juru masak mereka. Tak berapa lama, pelanggan pertama pun datang. Detektif Ma lalu mengimprovisasi pada menu dengan membuat rendaman iga bakar agar ayam lengket dan langsung menjadi hits. Setelah itu, restoran ayam Ketua Go justru menjadi terkenal dengan menu bestseller mereka, yaitu ayam goreng saus iga bakar. Siapa sangka, warung ayam tersebut mulai kebanjiran pelanggan. Dan mau tak mau, mereka menjalankan usaha tersebut. Bermodal ayam goreng saus iga bakar racikan detektif Ma mampu mendulang popularitas. Karena popularitas restoran yang tidak terduga, para detektif ditemui oleh beberapa wartawan untuk menawari kerjasama untuk meliput restoran mereka yang sedang viral. Akan tetapi, Ketua Go dengan tegas menolak tawaran mereka dikarenakan ia tak ingin identitas rahasia Ketua Go dan tim diketahui publik jika ternyata mereka adalah para detektif kepolisian. Siang pun berganti malam. Yong Ho kala itu bertugas memantau target utama mereka tak sengaja melihat Lee Mobile pergi. Mencoba untuk menghubungi rekan yang lain namun tak ada satupun yang menjawab. Tak ingin ketinggalan jejak, Yong Ho pun membuntutinya. Di persimpangan jalan, dua mobil yang ia ikuti berjalan kedua arah yang berbeda. Karena kebingungan, ia pun gagal mengikuti komplotan tersebut. Saking keselnya, Yong Ho mengungkapkan kekecewaannya dikala ia seorang diri membuntuti Lee Mobile. Sedangkan yang lain hanya fokus pada kedai ayam goreng. Ia mempertanyakan lagi tujuan mereka kali ini buka usaha ayam goreng atau menangkap si pengedar narkoba. Ia yang merasa tak ada yang memahami lelahnya melakukan penyelidikan tanpa pertolongan mereka. Tak ingin kalah, detektif Ma pun adu nasib dengan mengeluh betapa sakitnya ia terkena minyak panas setiap hari. Jae-hoon yang juga mengeluh karena memotong bawang hingga 3 karung dalam satu hari. Detektif Jang yang merasa begitu lelah harus melayani pelanggan dan membersihkan 78 meja hari ini. Yong Ho yang mendengar hal itu pun terdiam. Sekarang ia mempertanyakan mengapa kedai mereka hampir setiap hari ramai pembeli. Akhirnya besok, Ketua Go dan tim sepakat menaikkan harga makanan menjadi 3 kali lipat dengan harga yang tak masuk akal. Ekspektasi tak sesuai dengan realita. Yah, kedai mereka malah semakin ramai. Diketahui, restoran mereka tersebar luas sebagai restoran mewah di Korea Selatan. Apalagi turis-turis luar menjadikan kedai ayam goreng mereka sebagai makanan rekomendasi yang wajib dikunjungi. Di sisi lain, Ketua Go dan tim terus mempertanyakan kenapa para anak buah Lee Mobile tak seorang pun yang memesan makanan di restoran mereka. Hari berikutnya, Ketua Go dan tim berada di kantor. Direktur mendapatkan laporan jika kerja mereka beberapa minggu ini hanya berisikan penyamaran, dan penyamaran.
tak juga menemukan titik terang dalam penyelidikan ini, maka sang direktur mengambil keputusan tegas. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba Ketua Go menerima orderan ayam goreng dari gedung seberang. Tanpa pikir panjang, Ketua Go beserta tim langsung meninggalkan kantor. Mereka dengan cepat menghidangkan semua pesanan, dan tak lupa detektif Jiang memasukkan beberapa obat tidur ke dalam botol kemasan. Ketika Ketua Go berada tepat di depan pintu, ternyata yang muncul adalah ibu-ibu yang sebelumnya diintip oleh detektif Ma. Betapa kecewanya Ketua Go pada saat itu mengetahui para kriminal incaran mereka telah pindah tanpa sepengetahuan Ketua Go dan tim. Ujian mereka tak sampai di situ, wartawan yang beberapa hari lalu ditolak oleh Ketua Go masih menyimpan dendam, hingga menyebarkan rumor buruk tentang kedai ayam goreng mereka. Seketika berita buruk itu sampai diketahui juga oleh direktur yang membuat Ketua Go dan tim dibebas tugaskan dari kepolisian untuk sementara waktu. Di lain tempat, istri Ketua Go turut kecewa atas tindakan suaminya selama ini, yang mengakibatkan ia dibebas tugaskan dari kepolisian. Dengan perasaan kesal, sang istri memintanya untuk resign saja dari pekerjaan jika masih melakukan tindakan ceroboh demi menangkap para kriminal yang dianggap selama ini hanya sia-sia. Ditambah, risiko Ketua Go menjadi polisi tidak sepadan dengan gaji kecil yang diterimanya. Mendengar hal itu, Ketua Go merasa bersalah karena gagal menjadi pemimpin sekaligus suami yang baik untuk mereka. Di lain tempat, Limobay turut menyaksikan berita rumor buruk tentang restoran ayam yang berada persis di seberang bekas markasnya. Siang itu, bawahan Limobay yang bernama Jung menemui Ketua Go selaku pemilik resto. Ia menawarkan kerjasama, yaitu membuka kedai waralaba di seluruh Korea Selatan. Untuk meyakinkan keseriusannya membeli merek dan resep rahasia mereka, ia menawarkan uang dengan nominal yang cukup fantastis. Para detektif yang tergiur itu pun kompak menerima penawaran tanpa adanya surat perjanjian resmi. Di sisi lain, terungkap fakta ternyata Jun dan kelompoknya telah memproduksi narkoba dalam jumlah besar, yang kemudian benda tersebut dimasukkan ke dalam kemasan saus, lalu dilanjutkan mendistribusikannya ke kedai-kedai cabang. Terungkap, para karyawan yang bekerja di kedai-kedai cabang adalah para pengedar narkoba bawahan Limobay. Namun sayang, Ketua Go dan tim sama sekali tidak mengetahui hal ini. Di restoran mereka direnovasi menjadi lebih bagus, dan penjualan dari usaha itu pun mulai mengalami peningkatan. Di lain tempat, Limobay bertemu dengan salah satu bos kriminal yang sama seperti dirinya bernama Taechang. Maksud kedatangannya adalah menawarkan kerjasama untuk membuat sebuah penjualan narkoba di Korea Selatan berada di bawah kendali mereka, tentu saja tetap dengan kedok menjual ayam goreng. Di salah satu restoran cabang, terlihat karyawan bermalas-malasan dalam bekerja. Ditambah mereka sering melakukan keributan kepada para pelanggan, yang tentu saja hal ini membuat para pelanggan kabur. Dalam waktu singkat, kabar itu pun tersebar luas di sosial media yang turut diketahui juga oleh Ketua Go dan tim. Atas tindakan buruk karyawan-karyawannya, berakibat nama baik kedai ayam goreng milik Ketua Go tercoreng. Tak tinggal diam, Ketua Go dan tim melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil yang diperoleh, diketahui bahwa jumlah pesanan di kedai mengalami penurunan drastis. Namun jumlah pesanan melalui delivery mengalami peningkatan, yaitu mencapai 20-30 kali pengantaran setiap harinya. Disinilah terungkap fakta mengejutkan di mana salah satu pelanggan yang memesan ayam goreng setelah menerima pesanan mereka langsung membuang makanan tersebut ke sampah tanpa dikonsumsi terlebih dahulu. Dari kecurigaan inilah Ketua Go dan tim melakukan penyelidikan keesokan harinya. Dari hasil penyelidikan, Ketua Go dan Yong Ho menemukan satu pelanggan yang menerima orderan dalam pengaruh obat-obatan terlarang. Selanjutnya, detektif Jang dan Jae-hoon melakukan penyamaran untuk mengumpulkan bukti yang lebih akurat. Berpindah ke detektif Ma yang turut melakukan penyelidikan ke restoran cabang seorang diri. Dari hasil obrolan mereka, detektif Ma menyimpulkan jika mereka terbukti pengedar dan pengguna obat-obatan terlarang. Namun sayang, penyamaran Ma diketahui dan ia pun dihabisi. Di lain tempat, Limobay yang mengetahui kasus ini turut hadir ke lokasi. Lewat tanda pengenal milik detektif Ma, Limobay baru mengetahui jika pemilik ayam goreng itu adalah para polisi. Betapa marahnya Limobay pada saat itu kepada Jung yang dianggap tak becus dalam memilih mitra kerja. Sekarang bisnis narkobanya sudah diketahui oleh mereka. Hari berikutnya, Jae-hoon dengan wajah tak berdosa tampak santai mengonsumsi narkoba yang sebelumnya mereka temukan. Dari hasil penyelidikan inilah, Ketua Go dan tim bergerak cepat menggerebek kantor tempat Jung bekerja.
Namun sayang, kantor tersebut terlebih dahulu dikosongkan. Di waktu yang bersamaan, Detektif Jang menerima panggilan dari Detektif Ma. Namun tak disangka, mereka menyaksikan betapa tragisnya keadaan Detektif Ma yang disandra oleh anggota Limobai. Tanpa pikir panjang, mereka pun bergegas pergi ke tempat Detektif Ma disandra. Malam pun tiba, Detektif Ma yang telah sadar pun berusaha keras untuk melepaskan ikatannya. Kemudian mengalahkan semua anggota Limobai dengan tangan kosong. Kemampuan bertarungnya tak usah diragukan lagi, karena Detektif Ma adalah seorang juara nasional judo. Setelah itu, dilanjut Detektif Ma menaiki sebuah mobil box untuk membuntuti Limobai dan Taecang. Benar saja, Limobai dan Taecang sedang melakukan transaksi di sana. Tak ingin kehilangan jejak mereka lagi, Detektif Ma bergegas menghubungi Ketua Go dan tim untuk segera ke lokasi. Selama proses transaksi berlangsung, Detektif Ma dengan sengaja mengalihkan perhatian mereka dengan menghidupkan sirine polisi di ponselnya. Mendengar hal itu, tim Limobai dan Taecang saling menaruh curiga satu sama lain akibat suara sirine polisi tersebut yang berakhir perkelahian antara dua kelompok ini. Syukurnya, Ketua Go dan tim datang di waktu yang tepat, di mana keadaan Limobai yang sedang menghabisi Taecang diabadikan langsung oleh Ketua Go melalui ponselnya dan mengirim kepada Ketua Choi untuk mendapatkan pertolongan pihak polisi untuk segera ke TKP dan membantu mereka. Mengetahui yang datang Ketua Go dan tim, Limobai sedikit meremehkan kehadiran mereka yang hanya berjumlah 5 orang. Dengan berani, seluruh anggota Limobai pun mencoba menghabisi mereka. Di film ini menjelaskan, jika Detektif Jung Ho dulunya adalah tentara khusus Angkatan Laut, lalu Detektif Jang yang merupakan juara bela diri Muay Thai, sedangkan Jae-hoon yang masih dalam pengaruh narkoba adalah seorang atlet baseball yang memiliki fisik yang begitu kebal karena hasil latihan olahraga yang begitu berat. Terakhir, Ketua Go yang ternyata dijuluki sebagai sang zombie oleh para polisi sebab ia sudah 20 tahun menangani kasus kriminal skala besar dan pernah mengalami 12 kali tikaman dan masih hidup hingga sekarang. Ketua Go melihat gerakan Limobai yang hendak kabur bergegas menghalangi kepergiannya. Namun, tangan kanan Limobai yang bernama Sun Hee mencoba menghabisi Ketua Go. Tak berapa lama, Detektif Ma datang membantu. Namun sayang, Ma yang sudah kehabisan tenaga tak mampu untuk melawan Sun Hee. Beruntung Detektif Jang datang dan menghajarnya. Dengan perasaan kesal karena telah menghabisi Detektif Ma, pria yang ia taksir selama ini, maka Detektif Jang yang geram pun menghabisi Sun Hee hingga tewas. Limobai yang berhasil kabur menggunakan kapal dikejutkan dengan kehadiran Ketua Go. Mereka mengakhiri pengejaran ini dengan saling adu jotos yang berlangsung dengan begitu sengit. Dengan tenaga yang tersisa, Ketua Go akhirnya berhasil menghabisi Limobai dengan tangan kosong. Ketua Choi dan para kepolisian pun sampai di lokasi di waktu yang tepat. Sebab Ketua Go dan tim akhirnya berbangga diri bisa menyelesaikan semua tugasnya dengan luar biasa. Film diakhiri dengan acara resmi yang diselenggarakan untuk pemberian penghargaan sertifikat kenaikan pangkat ke-5 polisi ini.